Swastiastu. Ini Yayasan Widya Mandala Nusantara yang ada di Kandikan mengadakan program 1000 candi. Nah, ini dicetak sama teman-teman. Kita juga memberdayakan ekonomi umat, ya, termasuk yang kerja umat-umat kita sendiri seperti ini. Berapa lama Mas Jil ini untuk perencanaan sampai selesai? Kita dari donatur yang masuk itu sudah 100 candi, jadi kita butuh agak lama. Masalah masih dicetak dengan tenaga manual. Yang penting ekonomi dari umat kita juga terbackup seperti itu, karena yang kerja anak-anak muda yang di sini. Luar biasa. Terima kasih Mas Jil. Sami-sami Swastiastu. Wah, ini sebelumnya selamat datang bagi saudara-saudara dari Madiun, Ngawi, Magetan. Ada Ponorogo? Ponorogo belum ada. Madiun, ya. Kota Kabupaten Madiun. Pertama, selamat datang di BLK Komunitas Widya Mandala Nusantara di area Sekretariat Yayasan Widya Mandala Nusantara. Sebelumnya saya sampaikan penganjali Om Swastiastu. Jadi mungkin tadi sekilas dari bawah ini kan ada sekretariat ya, sebelah kiri Bapak ketika naik. Boleh dibilang yayasan kami ini satu-satunya di Jawa Timur mungkin yang dari awal berdiri udah punya sekretariat sendiri. Karena rata-rata kalau yayasan Hindu kan pasti di area pura, ya kan? Jadi kita dari awal memang fokusnya ingin membina juga umat Hindu, tapi untuk pembinaan ke arah pura kami sedikit banyak menghindari secara langsung. Kenapa? Karena tadi rawan konflik. Kami tetap membantu pura, tapi kami tidak mau menaungi pura. Itu bedanya. Nah, fokus kami adalah dari awal karena yayasan ini berdiri efek adanya program BLK Komunitas dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi awalnya kita memang mimpinya dapat gedung ini, baru kita bikin yayasan. Infonya dari Ketua PRD Jawa Timur disampaikan Mas Yuli, terus kami diskusi di kandangan, akhirnya sepakat untuk membuat yayasan. Jadi Mei 2013 itu 2020 yayasan berdiri, Oktober kami tanda tangan untuk dapat gedung ini. Mas Tungkara sampai hari ini itu udah pelatihan kelima, jadi 5 kali 16 orang sudah kita latih, termasuk umat Hindu dari kota Kabupaten Gresik juga sempat ke sini untuk pelatihan juga. Jadi studi banding sekaligus pelatihan, jadi datang satu hari dapat beberapa materi bahan dari kita, free sifatnya. Nah, selain ada BLK di yayasan ini juga kita membina Pasraman. Jadi kalau di Kediri itu Pasraman itu dihibahkan kedua yayasan. Yayasan kami itu membawai 7 Pasraman, kemudian Pasraman lainnya itu dipegang oleh Yayasan Widya Ganesha Kediri. Mas Tungkara sampai hari ini kita sudah menerima surat keterangan terdaftar untuk Pasraman yang kita bina, termasuk juga wilayah Jombang. Jadi di Jombang itu juga ada pura. Jadi mungkin tidak hanya ada timnya Gus Dur di sana, tapi juga ada beberapa pura. Umatnya juga lumayan, kurang lebih 13 pura. Nah, di sini ada ibu ketua istrinya ya, ketua PHD Kabupaten Jombang yang jadi peserta pelatihan. Nah, kebetulan pakai topi koki warna putih itu. Nah itu. Jadi ya. Jadi yayasan kami tidak hanya bekerja di wilayah Kediri, tapi juga wilayah Jombang. Makanya ketika saya komunikasi pertama dengan Pak Dewa kan, bisa nggak mungkin membuka perwakilan untuk di wilayah Madiun dan sekitarnya. Bagi kami sangat dimungkinkan, ya kan? Tapi
Tapi satu hal, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami siapkan dengan niat baik itu kadang juga belum bisa diterima dengan baik oleh semua umat, ya kan? Jadi sebenarnya di mana-mana sama. Padahal usaha kami untuk bisa kita duduk berhadapan ini kan juga bukan biaya yang murah. Kenapa? Karena kita beli tanah, kemudian renovasi gedung di bawah, itu kalau dinilai dengan uang 600 juta juga habis. Tapi ya tadi apapun ya tetap kita jalankan, karena tadi niat kita bukan hanya untuk itu gitu lah. Tapi harapan kami adalah membangun umat Hindu itu tidak hanya rajin ke pura, tapi kan perlu pemberdayaan ekonomi. Ya kan, setiap kita upacara itu kan selalu perlu uang. Nah, kalau umat itu bisa diberikan keterampilan tambahan, ya kan, mereka bisa dapat penghasilan tambahan selain usaha utama, artinya kemungkinan mereka untuk beriaknya juga lebih banyak. Jadi perlu pembangunan rohani itu penting, tapi jasmani itu juga penting. Mungkin itu dari saya, tapi tadi belum perkenalan ya. Kalau dengan Mas Yuli ini kan udah familiar, ya kan? Kalau sama saya agak susah karena pekerjaan saya itu sales. Jadi kadang di sini, kadang di Kalimantan, kadang di Sumatera, muter. Jadi hari-hari saya di Tangerang. Kebetulan bukan kebetulan ya, saya dijodohkan dapat orang tua di sini. Orang tua kandung juga di sini. Mertua juga di sini. Nah, saat ini saya sudah sedang persiapan untuk pulang kampung. Karena sementara sawahnya masih di Tangerang untuk pekerjaan keliling Nusantara keliling. Itu nama saya Sutio, cukup pendek, nggak panjang-panjang. Kalau dari usia saya jauh lebih muda daripada Mas Yuli. Jadi di yayasan itu Mas Yuli paling tua. Lain-lainnya kayak Mas Doni ini masih muda. Kemudian kalau dari sisi masih berjaga, Mas Doni masih berjaga. Nah, kalau perlu kalau yang punya anak cewek ya, anak tua saya itu ada 8 orang ya. Dari 8 orang itu masih single. Nah, ini promosi ya. Nah, dari 8 orang itu masih single. Jadi saya punya karyawan 8 orang. Mas Doni ini karyawan swasta tidak tetap ya. Mas Doni ini yang kita paksa untuk aktif di BLK dan di yayasan. Jadi kalau dari pengurus, makanya Mas Yuli ini paling tua. Saya itu nomor 3 atau nomor 4 lah usianya. Lainnya masih muda-muda. Ada anaknya Mas Yuli, adik saya ada 2 yang aktif. Kemudian dari Melancu ada 2 orang, dari Medowo ada tambahan 1 lagi. Jadi kami dari sisi pengurus tidak banyak, hanya kurang dari 15 orang. Khusus pengurusnya di wilayah Kandangan. Tapi untuk pekerjaan tidak hanya di Kandangan, karena kami juga aktif di upacara tas-entas ya, kalau Bapak Ibu sudah mendengar, sampai di Karanganyar, kemudian di Jepara, di Banyuwangi, terus terakhir kita di BSD Tangerang. Jadi kita cukup aktif untuk mendukung umat yang perlu upacara itu, karena di yayasan juga fokusnya bukan hanya untuk di pendidikan, bukan untuk keterampilan, tapi juga untuk terkait dengan upacara yatnya. Mungkin itu kalau ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa terbayang. Mungkin terakhir informasi BLK ini bukan hanya di Kediri ya. Jadi di Blitar itu ada, baru berdiri diresmikan 2023, bidangnya pengolahan kulit. Jadi dari mengolah kulit sampai menjadi produk kayak tas, sepatu dan lainnya. Itu juga kita juga membantu mereka untuk dapat itu, mulai dari si proposalnya kita juga terlibat. Kemudian di luar itu di Bali. Untuk di Bali ada beberapa, tapi saya juga belum mendengar mereka aktif. Ya. Jadi kalau dari sisi Yayasan Hindu yang paling aktif ya BLK ini. Dari tim-tim anggota DPRD Kediri yang memonitor juga kita yang paling aktif. Bukan hanya di pelatihan, tapi produk kita juga mulai ada.
itu, mudah-mudahan berkesan. Kalau nanti Pak Dewa dan kawan-kawan terkait yayasan di sana mau membuka cabang, nanti bisa bicara dengan Mas Juli lebih mudah. Jadi kita siap membantu. Mungkin saya tutup, saya cukup sekian, saya tutup. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Ini ketua yayasan. Setelah ini kita kunjungan di Pura Sidamarta, hanya berjalan aja. Brut, selesai nanti ke rumah. Ya, terima kasih. Kasih Pak Dewa kunjungannya. Sami-sami. Lemah teles, lemah garing, Lemah lempung. lemah. Siap. Itu jadi terima kasih ya. Itu beliau kota, Ya. kabupaten. Siap. Wah, Terima kasih. ini provinsi.